warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Rahmadani, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021 Universitas Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi kelas 4, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Berikut adalah hasil video yang saya lakukan. Mohon masukan dan saran dari Bapak atau Ibu agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, coba lihat meja dan kursi anak-anak Ibu, udah lurus apa belum? Nah, diluruskan kalau belum. Gimana? Nah, oke, udah ya, udah lurus semuanya ya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Siapa yang datangnya paling cepat tadi? Oh, bagus. Zio, silahkan Zio. Siapkan Zio. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai membaca doa. Semoga dengan membaca doa anak-anak Ibu semuanya dibukakan pintu hati, dibukakan pintu pikirannya untuk belajar hari ini. Ya nak ya? Amin ya robbal alamin. Baiklah, hari ini anak-anak Ibu ada hadir semuanya? Ada temannya yang tidak hadir? Tidak. Coba Ibu lihat aku datangnya dulu. Oh iya, dah berarti hadir semuanya. Ya, nah kemarin siapa yang sakit? Oh iya, Natasha. Natasha sekarang udah sehat, nah? Sudah. Oke, alhamdulillah kalau sudah sehat. Terus untuk semuanya, bagaimana kabar anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allah Akbar. Oke, mantap. Baiklah, di saat sekarang ini kita juga selalu harus ingat selalu menerapkan protokol kesehatan. Ya nak ya? Selalu memakai masker atau face shield. Ini karena Ibu harus mengajar hari ini selalu berbicara, jadi Ibu pakai face shield. Terus kita harus apa lagi selain pakai masker atau pakai face shield? Pakai harus apa lagi? Mencuci tangan. Mencuci tangan, bagus. Itu 3 poin penting yang harus selalu anak Ibu ingat. Ya. Nah, selain itu, pada pembelajaran hari ini, anak-anak Ibu harus selalu ingat untuk bersikap disiplin, teliti, percaya diri, dan juga bertanggung jawab. Masih ingat tepuk CTPS? Masih? Siapa yang mau tolong Ibu pimpin ke depan ya, tepuk CTPS? Wis hebat, silahkan Alin. Tepuk CTPS Alin, di depan. Tepuk CTPS. Ingin sehat dan selamat cuci tangan. Tumpukan 2 tangan bergantian. Hebat Alin, udah bisa mimpin ke depan. Tepuk tangan untuk Alin, nak. Sekarang hari apa, nak? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Tasya. Hari Rabu. Tanggal berapa sekarang, Tasya? Rabu, tanggal 18 bulan Agustus. Bulan berapa itu? Bulan yang ke-8 tahun 2021. iya, 2021. Nah, kemarin kita libur? Iya. Iya. Nah, kenapa kita libur kemarin? Siapa yang tahu?
Yang tahu silakan angkat. Ya, Zaki. Memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Mantap sekali, Zaki. Nah, supaya anak ibu lebih cinta terhadap tanah air Indonesia, lebih ada semangat perjuangannya, menghargai para pejuang-pejuang kita terdahulu, sehingga kamu bisa belajar di kelas pada hari ini, kita nyanyikan lagu Hari Merdeka dulu ya, Nak ya. Ya, untuk kegiatan literasi kita pada pagi hari ini, kita akan membaca teks. Nah, apa teksnya itu? Nah, tadi kan Ibu sudah bagikan kamu bahan ajar. Silahkan sekarang keluarkan bahan ajarnya. Ibu kasih waktu membacanya 5 menit ya. Oke, silahkan dibaca. Dibaca dengan sungguh-sungguh. Sudah selesai, Nan? Kalau sudah, silahkan ditutup teksnya dulu. Ya. Sekarang kalau sudah, perhatikan lagi dulu ke depan. Dari kegiatan Ayo Membaca tadi, apa saja informasi yang kamu dapatkan dari teks yang kamu baca tadi? Siapa? Siapa yang bisa? Apa tadi, tentang apa teks yang kamu baca tadi? Apa isinya? Atau apa informasi dari teks tadi? Oke, silahkan Zio. Keindahan alam Bukit Tinggi. Oke, bagus sekali Zio ya. Betul sekali yang disampaikan Zio tadi, bahwa teksnya bercerita tentang keindahan alam kota Bukit Tinggi. Selain tempat wisata, apa lagi yang menyenangkan di Bukit Tinggi dari teks tadi? Ayo, apa lagi, Nak? Alif? Udaranya yang sejuk. Iya, bagus sekali. Udaranya yang sejuk. Jadi itulah tadi isi dari teks yang kamu baca. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Berikutnya, nah ini, ayo menonton video persepsi. Nah, ini video ini sebagai untuk membuka skemata kamu tentang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Indonesia ini terkenal sebagai negara yang penuh dengan sumber daya alamnya. Berbagai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan apa aja sih? Yuk, Kritik tunjukkan apa saja sumber daya alam dari Indonesia yang bisa dimanfaatkan. Hutan. Hutan di wilayah Indonesia ini adalah hutan terluas ketiga di dunia loh. Ada berbagai manfaat dari hutan ini, seperti kayu yang digunakan dan juga hewan dan tumbuhan yang berasal dari hutan ini. Sangat penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup ini. Nah, tadi anak-anak ibu semuanya sudah melihat ya video persepsi tentang kekayaan alam Indonesia. Nah, sekarang coba jawab pertanyaan Ibu. Yang pertama, apa saja kekayaan alam di Indonesia berdasarkan video tadi? Ayo, siapa yang tahu? Wah, hebat-hebat, bisa semua Vino? Lautan. Lautan, betul sekali Vino, pintar. Oke, kita lihat pertanyaan yang kedua. Apa manfaat dari kekayaan alam Indonesia? Nah, dari yang kamu sebutkan tadi, juga ada katakan dalam video itu apa manfaatnya. Nah, coba siapa yang bisa sebutkan? Zio, silakan. Memenuhi kebutuhan manusia. Bagus, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4, semester 1. Ya, jadi pada tema 2 ini nanti judulnya itu tentang selalu berhemat energi. Ya, judulnya. Nah, ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Nah, yang pertama ini menganalisis sifat sumber daya alam. Yang kedua, nanti anak-anak ibu dapat menganalisis pemanfaatan sumber daya alam. Yang ketiga, nanti anak-anak ibu dengan diskusi kelompok dapat menyajikan hasil analisis sifat sumber daya alam. Nah, ini juga penting sekali supaya anak-anak ibu bersemangat pada kegiatan kita pada hari ini, supaya anak ibu semangat, supaya anak ibu tertib. Nanti ibu akan kasih reward. Ini papan rewardnya, lihat ke belakang nih. Ini papan rewardnya. Nanti kita tempel di sini berapa reward kamu.
Siapa yang paling banyak rewardnya, nanti insya Allah ibu kasih hadiahnya sebagai penghargaan bagi kamu. Ya, nah ini juga ada siapkan hadiah bagi kamu bagi yang paling banyak rewardnya nanti. Coba anak-anak ibu lihat video tentang sumber daya alam ini, ya. Nih, coba diperhatikan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang tematik muatan IPS, yaitu sumber daya alam. Tema 2, subtema 1. Coba sekarang kalian perhatikan. Wah, ada pegunungan, kemudian ada lautan. Ini semua ada di Indonesia. Betapa kayanya Indonesia ya. Jika kalian menggunakan dalam jangka waktu yang lama, kita bisa memperolehnya kembali dalam kurun waktu yang tidak lama. Sumber daya alam yang dapat diperbarui nanti dibedakan menjadi 2. Ya, tadi kita sudah melihat video tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Ya, dari video itu, siapa yang bisa menyebutkan apa pengertian dari sumber daya alam? Ayo, siapa? Alin, oke silahkan. Semua kekayaan alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Iya, bagus sekali, betul kata Alinnya. Jadi sumber daya alam itu adalah kekayaan alam yang ada yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Oke, betul Alin. Kasih rewardnya 1 tuh, nanti ditempel ya. Oke, terus tuh. Sekarang ibu mau tanya, apa saja sifat-sifat sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya? Ayo, apa saja tadi? Oke, silakan apa nak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Iya, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Oke, betul. Sumber daya alam dapat diperbarui, apa contohnya? Siapa yang tahu? Oke, Vino. Matahari. Udara. Oke, betul ya. Betul, Vino. Ya, tadi anak-anak ibu sudah sampaikan kalau sifat dari sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya itu ada 2. Kita tulis ya. Yang pertama, SDA dapat diperbaharui. Yuk, siapa yang bisa menyebutkan 3 contohnya? Oke, Haikal. Perak, emas, batu bara. Betul sekali ya. Sekarang anak ibu perhatikan dulu benda-benda yang ibu pegang. Nah, ini yang pertama. Nah, ini yang ibu pegang ini apa ini? Haikal? Air. Ya, ini isinya air? Ya. Apa kan? Ada isinya air. Air ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui ya kan? Vino? Dapat diperbarui. Dapat diperbaharui. Betul sekali. Ibu kasih tunggu ya. Betul sekali dikatakan temanmu, ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, sekarang ini ibu pakai ini sebuah benda. Ini apa ini? Kira-kira? Alin? Emas. Emas. Ya, ini bahannya emas ya. Ibu jadikan apa emas ini? Vino? Perhiasan. Sebagai perhiasan. Betul sekali yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Nah, selain untuk perhiasan, emas ini juga bisa menjadi sebagai investasi atau simpanan bagi kita. Nah, yang di sebelah kanan ini gambar apa? Tasya? Pohon. Gambar pepohonan. Ya, betul sekali. Apa kira-kira manfaat pohon ini? Ayo, Vino? Menghasilkan oksigen. Menghasilkan oksigen. Nah, ini baru tentang teks visual. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira informasi apa saja yang kamu dapat dari gambar ini? Silahkan dijawab. Zaki. Banyak kegunaan matahari dan pohon. Matahari kegunaannya untuk menjemur pakaian dan berjemur. Pohon kegunaannya untuk menghasilkan oksigen. Hebat sekali. Mantap, Zaki. Langsung kasih rewardnya. Oke, dari 2 teks tadi, boleh kamu pilih salah satu. Apakah gagasan pokok dari teks yang di atas tadi? Boleh yang pertama, boleh yang kedua. Ya, siapa yang mau menuliskan Pak? Bagus, Zio.
Teks yang pertama apa kedua, Zio? Yang pertama. Pertama. Oke, silahkan Zio tuliskan. Teks yang kedua, coba dipikirkan ya. Siapa yang siap-siap untuk teks kedua? Oke, bagus, Alin. Siap-siap ya, Lin? Alin boleh tulis di sebelah sini, Lin. Yang nomor 2, Lin. Teks kedua, Lin. Oke, tulisan tegak bersambungnya berdiri ya, Lin. Atau di sini aja udah apa di bawah. Teks kedua. Zio udah ada tuh jadi buatnya? Udah. Oke, betul ya yang tulis Zio tuh ya. Ini dua-duanya ditulis oleh temanmu, kira-kira bagaimana? Betul? Betul. Ini gambar apa ini? Haikal? Gambar besi. Apa manfaat dari besi ini, Haikal? Untuk sebagai bahan bangunan. Oke, betul sekali Haikal. Ini untuk sebagai bahan bangunan bisa. Ya, oke Bu, kasih lagi dulu rewardnya. Yang udah tadi, Haikal. Siapa tadi lagi, Nak? Bu Haikal? Tasya, Alin, ya. Sekarang anak-anak Ibu perhatikan. Ini Ibu ada gambar, ya, sesuai dengan yang ada di papan tadi di layarnya. Oke, sekarang anak Ibu perhatikan. Ini Ibu ada beberapa gambar sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nanti kita akan melakukan permainan dengan ini. Mau melakukan permainan? Mau. Caranya seperti ini. Ini ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Nanti yang dapat sumber daya alam yang dapat diperbaharui berdirinya sebelah sini, tempat Ibu berdiri sekarang. Yang dapat sumber daya alam yang tidak diperbaharui berdirinya sebelah sini, sebelah kanan kamu berarti, ya. Sekarang Ibu acak dulu gambar-gambarnya. Siapkan Ibu bagikan. Oke, jangan dilihat ke depan, pikirkan sendiri, ya. Sekarang anak Ibu sudah dapat masing-masing satu gambarnya. Sekarang dipikirkan baik-baik, apakah itu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Ya, nanti kamu harus bisa menyebutkan apa nama sumber daya alam kamu itu, sifatnya apa, dan manfaatnya apa. Dan Zio dulu. Coba Zio, coba lihat gambar Zio itu gambar apa? Ayam. Oke, berdiri ke depan. Itu dapat diperbarui atau tidak dapat? Dapat. Oke, kalau dapat berdiri sebelah sini. Ya, berarti yang dapat berdirinya sebelah sini ya. Kamu presentasikan masing-masing sumber daya alam yang kamu dapat, namanya apa sifatnya, dan apa manfaatnya. Saya mendapatkan gambar bunga anggrek. Sifatnya dapat diperbarui dan manfaatnya bisa untuk tanaman hias dan untuk menghirup oksigen. Oke, bagus Alin. Oke, kita lakukan permainan mengelompokkan ini satu kali lagi. Karena ya tadi kamu udah Ibu kasih masing-masing satu reward. Sebelah kanan Ibu sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sebelah kiri yang tidak dapat diperbaharui. Ya, oke, silakan mulai dari Alin. Terus Tasya. Oke, silahkan mulai dari siapa yang mau dulu? Oke, silahkan Zaki angkat tangan dulu. Saya Ke depan sedikit lagi, Nak. Saya mendapatkan tanah. Tanah bersifat dapat diperbarui. Tanah berguna untuk bahan bangunan. Oke, untuk tempat membangun bangunan. Untuk Ya. tempat membangun bangunan. Oke, bagus sekali, nanti rewardnya di dalam. Oke, silahkan ke sini. Nah, jadi itu tadi kita sudah melakukan permainan mengelompokkan sifat sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Ya, Nak, ya. Sekarang yang Ibu pegang ini boleh disebutkan sama-sama biar keluar semangatnya. Ini gambar apa? Tanah. Gambar tanah. Tanah ini
untuk membangun rumah. Tempat untuk membangun rumah. Bagaimana nak? Sampai sejauh ini ada paham? Ada. Nah, supaya lebih semangat kita ice breaking dulu. Ya, sekarang coba berdiri. Suaranya. Ya, sekarang kita akan bagi kelompok, nah, tapi anak-anak ibu yang soleh dan solehah ini nggak akan ibu bagi langsung. Ibu mau kita membaginya dengan adil, menggunakan air ini. Nanti ibu hidupkan musik. Kalau berhenti musiknya, berarti dia masuk kelompok pertama. Oh, berhenti di Zaki. Zaki masuk kelompok yang pertama, sebelah sini. Berarti kelompoknya yang sebelah kanan ibu ini kelompok 1, yang sebelah sana kelompok 2. Tapi ibu nggak kasih nama kelompok 1 dan kelompok 2. Yang ini kelompok matahari, yang itu kelompok emas. Ya, alhamdulillah anak ibu yang soleh dan solehah ini sekarang sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Sekarang dengarkan ibu. Halo. Hai. Kalau ibu bilang pagi, tepuk 1 kali ya. Pagi. Kalau ibu bilang siang, tepuknya 2 kali. Siang, sore, malam. Ada yang berarti tidak konsentrasi. Nah, ini adalah LKPD nanti yang akan kamu kerjakan secara berkelompok. Diskusikanlah dengan sungguh-sungguh. Nanti sebentar lagi akan ibu jelaskan cara mengerjakannya. Oke, berarti ada ya. Sekarang ibu bagikan masing-masing LKPD-nya. Ini kelompok emas, ini kelompok matahari. Silakan dibuka ini. Nanti ibu akan jelaskan cara mengerjakannya. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, sekarang coba dengarkan penjelasan ibu tentang cara mengisi LKPD-nya. Ya, mata pelajarannya ada IPS dan bahasa Indonesia. Nah, berikutnya ini kelompok. Kamu tulis di sini nama kelompokmu. Lalu tentukan siapa ketua kelompoknya. Enak ya? Nah, berikutnya alat dan bahan. Yang pertama ada karton manila. Coba langsung dicek alat dan bahannya ada. Nah, berikutnya gambar teks visual nih yang ada di LKPD-mu. Berikutnya gunting, ada di bawah gunting? Ada. Lem ada di bawah? Ada. Pensil warnanya ada? Ada. Oke, berarti lengkap ya nak. Nah, ini yang pertama langkahnya, perhatikan teks visual berikut ini. Lalu tuliskan informasi tentang sumber daya alam yang kamu dapat dari teks visual di atas pada kolom hasil pengamatan di bawah ini. Ya, ini ada di bagian bawahnya. Nih. Ini di sini buat hasil pengamatannya ya nak ya. Informasi dari teks visual ya ada. Coba dilihat. Ada kolomnya untuk menuliskan informasi. Ada. Nanti ditulis di situ ya nak ya. Maka anak-anak ibu mulai mengerjakan LKPD-nya. Oke, silakan dikerjakannya. Kerjakan dengan bekerja sama. Ya. Oke, disusun gambar-gambarnya. Diskusikan ya. Ya, silakan ditulis di sini. Ya kan gambarnya udah nampak tadi kan? Apa informasi yang didapat? Tuliskan di situ. Ya, ditulis ya nak ya. Diskusikan apa gagasan pokoknya. Tuliskan dengan teliti. Tempel terus kan usah banyak-banyak tuh udah. Jangan terlalu banyak lemnya. Kerjakan dengan disiplin aja tidak. Tempel di sini ya. Terus jangan terlalu ke atas bagusnya. Geser ke bawah sedikit.
Kan ya, harus bekerja sama ya, ya. Sumber daya alam. Ya, sumber daya alam terbagi dua. Apa lagi nak? Yaitu sebutkan, ya, sebutkan ya. Yang rapi ya nak ya. Diapakan? Nanti tulis keterangannya. Oke, udah bagus ya. Dan sekarang tinggal ini buat sifat berdasarkan ketersediaannya. Rapikan. Ya. Oke. Teruskan manfaatnya dan juga sifatnya berdasarkan ketersediaan ya. Oke, silakan tuliskan apa manfaatnya. Ya, apa manfaatnya? Daging sapi itu apa manfaatnya? Oh, pohon apa manfaatnya? Ya. Berapa manfaatnya, Bu? Satu aja. Satu saja manfaatnya. Silakan ditulis apa saja manfaatnya. Ya, udah selesai ya mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Kita presentasikan lagi? Ya, Bu. Ya, oke, kelompok mana dulu yang mau presentasi? Oke, bagus sekali. Kelompok matahari. Jadi kelompok matahari, ayo kita tempel gambarnya ke depan. Ayo bantu Ibu menempel di depan. Ayo bersama-sama nempelnya. Sini. Oke, silahkan dipresentasikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok matahari, kami ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hasil pengamatan dari informasi dari teks visual: 1. Terdapat tumbuhan. 2. Terdapat hewan. Gambar yang dapat diperbaharui adalah sapi dan pohon. Manfaatnya, daging sapi bila untuk dimakan bagi manusia. Sekian dari kami kelompok matahari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok matahari ya. Bagus sekali presentasinya ya. Ibu sudah berani, percaya diri dan juga bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya. Ya, sekarang kita minta masukan, saran, dan kritik dari kelompok emas. Oke, sekarang silakan kelompok emas menanggapi. Siapa yang mau menanggapi nak? Ayo siapa? Oke, bagus, ketiga-tiganya mau. Oke, silakan Tasya yang menanggapi. Silakan berdiri nak. Menurut saya, apa yang telah disampaikan oleh kelompok matahari sangatlah betul, bahwa sumber daya alam terbagi dua, yaitu ada sumber daya alam yang bisa diperbaiki dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaiki. Oke, terima kasih Kezia. Tepuk tangan untuk Kezia atas tanggapannya ya. Tepuk tangan semuanya. Ya. Oke, terima kasih atas penampilannya. Kelompok matahari sekarang boleh silahkan duduk lagi ke tempatnya. Ya, silakan duduk. Nah, tadi teman-teman kamu sudah ada yang menanggapi penampilan masing-masing kelompok. Ya, betul sekali. Tadi kalau dikatakan oleh kelompok yang menanggapi kalau sumber daya alam itu berdasarkan ketersediaannya terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui tadi apa contohnya nak? Siapa yang bisa sebutkan 3 contohnya? Oke, silakan Zio. Sapi, Sapi, satu. Ayam. Apa lagi? ayam, Ayam, betul. Apa lagi? Pohon. Hah? Pohon, betul sekali. Jadi itu tadi beberapa
yang Ibu ulas kembali supaya anak-anak Ibu bisa lebih memahaminya. Ya nak ya? Ya alhamdulillah anak Ibu yang soleh dan solehah ini sudah selesai mengerjakan LKPG-nya dan juga tadi sudah dipresentasikan ke depan. Alhamdulillah anak Ibu semuanya hebat-hebat, percaya diri tampil ke depan semuanya dan telah melaksanakan tugasnya dengan disiplin dan bertanggung jawab. Ya, nah anak-anak hebat Ibu ini apakah ada pertanyaan tentang materi pelajaran kita hari ini? Ada? Tidak? Tidaknya mau ditanyakan? Nah kalau gitu Ibu yang bertanya ya. Apa saja kesimpulan kita pada hari ini? Nah apa saja kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Zio apa Zio? Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Yang pertama sifat sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya. Apa saja tadinya? Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi yang pertama SDA dapat diperbaharui, yang kedua SDA tidak dapat diperbaharui. Ya betul. Dan ini kesimpulan kita pada hari ini juga sudah Ibu tampilkan di layar ini di depan di forma Ibu. Nih, yang pertama coba Izia baca dengan suara yang lantang ya. Yang pertama sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia. Iya betul. Sekarang laksanakan evaluasi menggunakan kahot. Silahkan keluarkan laptop atau HP-nya. Boleh? Ya oke. Ibu sudah munculkan. Ya, Ibu sudah munculkan pin-nya di depan. Sebentar lagi silahkan dimasukkan. Kerjakan evaluasi ini dengan sungguh-sungguh, dengan hati-hati dan teliti. Bisa ya nak ya? Bisa? Oke, silahkan sekarang masukkan game pin-nya dengan namamu sendiri-sendiri. Kita mulai lagi. Siap? Siap. Oke, fokus. Kita mulai. Evaluasi IPS tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Oke, dibaca soalnya baik-baik. Baca warnanya ya nak. Lihat di gadget kamu masing-masing dibaca warnanya. Sudah ada 2 jawaban ya yang lainnya? 3 orang lagi. 2 orang lagi, ayo. 1 lagi siapa? Tasya sudah? Sudah dibaca? 1 orang lagi siapa? Oke, semuanya jawab betul. Coba kita akan lihat siapa yang menjadi juaranya. Ya, siap? Pertama adalah Vino. Selamat Vino. Nah, tadi kita sudah melaksanakan evaluasi IPS dengan aplikasi Kahot. Sekarang kita akan melaksanakan evaluasi bahasa Indonesia. Sekarang kamu tulis di sini. Bagaimana nak? Udah selesai mengerjakan evaluasinya? Sudah. Alhamdulillah. Kalau gitu silahkan dikumpul ke keluar kelas. Zio, tolong dikumpulkan lembar evaluasi temannya. Nah, ya. Tetap jaga jarak ya. Oke. Ya, alhamdulillah anak-anak Ibu sudah selesai melaksanakan evaluasinya. Ya, nak ya, dan juga pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Ada senang?
pembelajaran hari ini. Ya, oke, Alin, silakan. Tentang sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Jadi pembelajaran hari ini sudah dipahami semuanya, Nak? Sudah. Alhamdulillah. Nah, tadi juga sudah Ibu nilai evaluasinya. Nilainya juga hebat-hebat. Semuanya di atas KKM. Jadi sekarang ini ada pengayaan. Silahkan anak-anak Ibu kerjakan. Ya. Ini pengayaannya. Oke, tadi anak Ibu sudah selesai mengerjakan pengayaan. Selanjutnya ini ada tindak lanjut untuk dikerjakan di rumah, ya. Nah, tindak lanjut ini nanti dikumpulkan 2 hari lagi. Ini tindak lanjutnya untuk dikerjakan di rumah. Oke, alhamdulillah kita sudah di penghujung pembelajaran kita hari ini. Oke, berikutnya coba lihat sampah di bawah mejanya. Kalau ada, dibuang dulu ke tong sampah. Di mana ada nggak? Oh, tidak ada, berarti bersih dan terjaga kebersihannya. Ya, terakhir kita nyanyikan lagu Kampung Nan Jauh di Mata bersama-sama. Oke, berikutnya terakhir kita coba tepuk PPK dulu, berdiri. Berdiri. Oke, yang semangat ya, Nak, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai di penghujung pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba rewardnya ditempel dulu di papan reward. Coba silahkan tempel. Kita lihat siapa yang paling banyak rewardnya. Sazaki, tempelnya di paling atas. Baiklah, berdasarkan hasil reward tadi, kita sudah bisa melihat kalau reward yang terbanyak itu diperoleh oleh Zio. Ya, selamat untuk Zio. Silakan ambil nih rewardnya. Ya, semoga anak Ibu lebih rajin belajarnya. Boleh siap-siap pulang, kita pulang lagi. Boleh di sana tasnya masukkan rewardnya ke dalam tas. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Baca doa dimulai.